guru tanah air. Senang sekali kami dapat kembali hadir untuk Anda di kesempatan kali ini dalam acara program khusus menyambut Hari Ibu. Dan saat ini saya Nunik Dwi Puspa tidak sendirian, saya bersama saya Tio Duarte, dan baru saja kita menikmati alunan suara dari Diba yang sudah membawakan sebuah lagu ciptaan Melly Guslau berjudul Bunda. Dan juga terima kasih untuk band pengiring X-Pin Band. Iya, benar sekali ya Nuning. Judul lagu tersebut dan liriknya Bunda. Begitu Bunda menyentuh ya? Sangat menyentuh. Liriknya itu Bunda ada dan tiada, dirimu kan selalu ada di dalam hatiku. Kalau aku nyanyi jadi rusak ya lagunya ya? Terima kasih Bunda. Iya pemirsa, dimanapun Anda berada, memang yang namanya kasih sayang bunda atau ibu, walaupun ibu sudah tidak menemani kita atau mungkin sudah tiada ya Tio ya, tapi tetap kita akan senantiasa mengenang jasanya, senantiasa mengingat kasih sayangnya, karena memang kasih sayang bunda itu begitu tulus. Sangat tulus dan sangat luas. Oleh sebab itu, makanya untuk kali ini kita berikan tema dari acara ini adalah indahnya kasih ibu. Iya. Dan di acara ini juga untuk memeriahkan, kita tampilkan rekan-rekan penyanyi kita seperti ada Mel Voice, Eri Susan, tadi yang telah bernyanyi Diba, ada juga Francisca, dan juga ada pembaca puisi Al-Ragi, ya. Dan ada yang khusus sekali kita undang untuk di sini hadir seorang ibu yang akan banyak bercurhat untuk kita. Dia tamu VIP kita. Kita tampilkan sekarang juga ya, Ibu Linda Agung Gumelar. Baik, sehat. Senang sekali Ibu Linda bisa hadir di tengah-tengah kita di kesempatan kali ini. Bu Linda jarang-jarang ya, Ibu Linda yang sibuk sekali bisa datang ke sini. Terima kasih saya dikasih kesempatan. Alhamdulillah kita juga Mother's Day ini tentu adalah juga bagian dari pergerakan perempuan Indonesia ya. Betul. Nah, gimana nih Tio? Masih ada pertanyaan lagi? Iya. Nah, ini tadi kan Ibu sudah menjelaskan tentang pergerakan wanitanya. Jadi ada yang mau saya tanya nih, ini apa nih, agak sedikit apa ya namanya, privacy mungkin, tapi nggak apa-apa, mungkin bagi-bagi untuk saya dan pemirsa. Boleh tahu nggak Bu, sedikit aja, mungkin Bapak kepada Ibu sering sekali memberikan surprise-nya di hari Ibu, tapi satu aja dikasihkan ya. Apa yang pernah Bapak berikan kepada Ibu? Satu aja. Tio mau tahu rahasia. Tahu aja sih ya. Nah, tapi karena Pak Agung memang udah tahu dari dulu saya kan aktivis ya untuk kegiatan pergerakan perempuan. Jadi kalau setiap hari Ibu ya beliau memberi saya cuma satu semangat, tetap berjuang, tetap maju, optimis, menjadi seorang ibu yang baik, tentunya sekarang menjadi nenek yang baik, tetapi juga bagaimana Mama sebagai seorang ibu bermanfaat juga untuk lingkungan, khususnya bagi perempuan Indonesia. Itu aja. Aduh, bagus jadi sekali. Saya nggak mungkin dapat seperti ini, keadaan seperti ini kalau udah nggak ada dukungan dari suami dan keluarga. Itu penting banget ya. Setuju? Ya, setuju. Setuju. Kita juga nggak boleh keluar rumah ya kalau nggak ada sama suami ya. Iya, dukungan laki-laki penting. Betul. Kalau begitu gini Bu, sedikit aja Ibu memberikan satu pandangannya. Sebetulnya apa sih kendala untuk mewujudkan dari cita-cita Kowani tersebut yang masih ada kurang? Cita-cita dari Kongres Perempuan ya, itu adalah budaya kali. Kalau dari sisi peraturan kebijakan undang-undang, kita warga negara mempunyai hak yang sama di segala macam sebagai warga negara, tetapi budaya patriarki. Jadi culture, sosial budaya masyarakat yang masih menganggap perempuan itu lebih bagus kerja di ranah domestik tugasnya. Kemudian kadang-kadang ada yang bilang konco winking. Kita nggak mau konco winking, kita maunya sama-sama nih. Pasti yuk kita gandengan tangan apa bersama ya. Emansipasi itu tadi ya Bu ya. Jadi betul. Emang itu penting dan itu kita sekarang lakukan sosialisasi untuk itu, dan kuncinya adalah di pendidikan.
Kalau pendidikan lebih baik, lebih memberikan kesempatan kepada semua laki-laki dan perempuan, anak laki dan anak perempuan, pasti upaya untuk kesetaraan ini akan lebih cepat tercapai ya. Nah, kalau menurut Ibu sendiri, tadi Ibu mengatakan bahwa kuncinya adalah pendidikan. Menurut Ibu bagaimana perkembangan pendidikan untuk kaum ibu atau wanita Indonesia? Kalau dari sisi anak dulu ya, pendidikan anak kan sekarang programnya sudah menuju ke 12 tahun wajib belajar ya. Mulai 2013 ini secara bertahap 12 tahun wajib belajar. Dengan wajib belajar 12 tahun berarti kan usia anak itu udah menjadi 18 nanti. Iya, betul. Sehingga juga akan lebih secara mental dia lebih baik, secara fisik lebih baik, kemudian secara mengurangi pernikahan di usia dini juga akan mengurangi itu dengan sendirinya ya. Jadi yang mau jadi ibu atau mau jadi istri pun nanti udah lebih berkualitas kita harapkan. Betul. Jadi setuju ya? Setuju banget. Setuju. Otomatis pendidikannya memang nggak bisa kita lihat sekarang, nanti kita lihat berapa tahun ke depan bertahap ya Bu ya. Baik Ibu Linda dan juga teman-teman di sini. Pemirsa, terima kasih. Anda masih tetap bersama kami dalam indahnya kasih ibu. Bersama tamu kita yang khusus, Ibu Linda Agung Gumelar. Iya. Dan terima kasih juga kepada Francisca dan juga Mel Voice. Ya, pertanyaan kembali kepada Ibu Linda ya Bu ya. Bu Linda, kan peran ibu itu sangatlah penting Bu Linda ya. Bagi perkembangan kondisi dari psikologi seorang anak, dari dia masih mental ya, dari masih dalam kandungan hingga dilahirkan, hingga pertumbuhannya terus besar ke depannya kan. Sementara di masa era sekarang ini, ibu-ibu itu kan sudah beremansipasi dengan mereka bekerja di kantor full time bahkan seperti tadi kan. Berarti kan waktu mereka banyak sekali yang sudah terbuang dari anak-anaknya. Sementara ini perkembangan mental untuk mereka. Karena nggak salah juga, ibu tersebut juga mereka menyokong juga kan penghasilan untuk keluarga, ekonomi keluarga kan, membantu suami. Sekarang yang menjadi pertanyaan kepada ibu adalah bagaimana menurut ibu strateginya dalam menciptakan kerjasama yang baik antara ayah dan ibu sehingga ibu secara emosional terbantu tugasnya, dengan demikian hak ibu dan anak tetap dapat terpenuhi. Iya, saya senang sekali tuh dengan pertanyaan ini ya. Baru saya mau bilang peran ayahnya di mana nih gitu kan ya. Tapi saya kalau boleh Mas Tio, saya ingin mengomentari tadi si pembaca sajak tadi luar biasa. Aragi. Ya, saya merasa itu seolah-olah anak saya sedang bicara sama saya ya, yang laki-laki dan yang perempuan, karena mereka selalu menyampaikan sesuatu tetapi tidak seindah itu. Tapi saya tahu makna yang mereka sampaikan itu ya seperti itu. Jadi tadi saya juga agak terharu ya. Sama. Apalagi kita udah sepuh-sepuh kayak gini ya. Jadi bangga bahwa ada anak-anak seperti itu kepada ibunya ya. Betul. Dan ini harus kita tanamkan. Terkait dengan pertanyaan tadi Mas Tio, saya pikir memang untuk membangun satu rumah tangga itu komitmen pertama antara seorang calon istri dan calon suami. Bagaimana nanti pada saat dia mempunyai anak, dan kita harus yakin bahwa tugas untuk proses tumbuh kembang anak ini bukannya tugas seorang ibu. Dari dulu selalu dibebankan kepada ibu, seolah ayah itu tugasnya ya di luar cari uang, tapi tidak tahu bagaimana untuk memeluk seorang anak, bagaimana mengganti popok anak. Ini hal-hal yang memang harus dilakukan oleh seorang ayah. Dan ini adalah peran yang bisa dilakukan juga oleh ayah. Nggak salah kok ayah itu juga masak gitu ya. Nggak salah juga kok ayah itu bantu bersihin tempat tidur. Itu pekerjaan untuk kita semua. Dan saya yakin anak-anak muda sekarang udah seperti itu ya. Iya, betul. Bagus sekali. Itu juga karena faktor pendidikan tadi yang sudah lebih baik. Dan memerankan supaya ini seimbang, anak-anak juga mendapat proses tumbuh kembangnya. Saya pikir yang penting adalah komunikasi. Kualitas dari komunikasi itu sendiri, bukan dari sisi berapa lama kita bersama anak, tapi dari sisi berapa banyak yang kita berikan pada saat kita berkumpul dengan anak-anak kita. Dan itu dilakukan oleh suami dan istri, keteladanannya. Kemudian komunikasi sekarang banyak bisa dilakukan melalui berbagai cara ya. Semua orang kelihatannya sudah punya handphone. Kita bisa tanyakan juga anak kita bagaimana kalau kita bekerja, dan diberikan pengertian kepada anak-anak bahwa ibu mama ini bekerja karena memang mama ingin kalian mendapatkan sekolah yang lebih baik, mama ingin kalian masa depannya lebih terjamin. Banyak teman-teman saya yang juga di kantor sekarang, mereka perempuan dan bekerja, mempunyai keluarga, anak-anaknya bagus,
dapat beasiswa, berhasil, tetap santun kepada orang tua. Jadi jangan dijadikan alasan kalau ibu bekerja anaknya menjadi berantakan. Yang penting memang kasih sayang harus diberikan, komunikasi jalan. Kode nih berkali-kali. Ya Ibu, menarik sekali perbincangan kita, dan pemirsa dimanapun Anda berada masih tetap bersama kami dalam Indahnya Kasih Ibu bersama Ibu Linda Agung Gumelar. Dan sekarang kita nikmati alunan suara dari Eri Susan, Lautan Kasih Bunda. Saya mau ucapkan selamat Hari Ibu untuk seluruh ibu di Indonesia, spesial untuk ibu saya. Terima kasih untuk pengorbanannya, air mata, peluh, darahnya yang selama ini sudah terfokus dan tercurah selalu untuk keberadaan saya sampai sekarang ini. God bless you, I love you, I'm so proud of you. Terima kasih. Iya, aku cinta ibu, aku sayang ibu. Baik Ibu Linda, terima kasih luar biasa untuk para ibu Indonesia, dan terima kasih Ibu Linda atas kehadirannya di auditorium TVRI. Memang benar-benar nggak ada ibu nggak rame. Waduh. Tepuk tangan dong untuk Ibu Linda. Terima kasih sama Eri. Iya. Baik. Satu pria lebih hebat lagi nih. Ya. Betul. Terima kasih juga untuk Tio. Mengayomi semua. Baik pemirsa dimanapun Anda berada, itulah tadi perbincangan kita dalam Indahnya Kasih Ibu bersama Ibu Linda Agung Gumelar. Semoga dari perbincangan itu tadi kita bisa mengambil hikmah dan sisi positifnya, dan semoga dapat mengambil manfaat. Dan kemudian bagi para ibu Indonesia khususnya, semoga perbincangan kita dapat lebih menginspirasi. Terima kasih, selamat Hari Ibu, dan saya Nuning Dwi Puspa bersama saya Tio Duarte dan seluruh staf yang bekerja pada hari ini mengucapkan banyak terima kasih, dan kami mohon diri. Tapi sebelumnya kita akan nyanyi bersama-sama dengan sebuah lagu Sio Mama. Berapa puluh tahun lalu beta masih kecil. Beta ingat tempo itu, sio mama gendong beta, sambil mama bakar sagu, mama menyanyi bujuk-bujuk. Sampai besar begini, beta tak lupa mama. Sio mama, beta rindu mau pulang. Sio mama, ku selawangi balas mama. Mama menyanyi jodohe, sio tete marise, jaga betahun mamae.